Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kalian ketemu lagi dengan ibu ya, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda. Jadi ibu mohon maaf, jangan bosan-bosan mendengar suara ibu, karena ibu di kelas kalian itu kita ada 4 kali tatap muka dalam sepekan. Oke, kita lanjut. Untuk hari ini mata pelajaran ibu itu eh, produk kreatif dan kewirausahaan atau yang disingkat dengan PKK ya. Jadi pada semester ini ibu itu selain mengajar produksi pengolahan hewani, ibu juga mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, baik. Kita lanjut untuk eh, pertemuan kali ini. Untuk bab pertamanya, kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Itu ada KD-nya memahami sikap dan perilaku wirausaha, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Lanjut, anak-anakku. Kita masuk pada pengertian wirausaha. Mungkin di benak kalian wirausaha itu apa ya? Pasti kalian akan berpikir seperti itu. Jadi di sini ibu sudah meringkas, merangkumnya. Jadi wirausaha itu adalah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri atau berdikari, mandiri gitu maksudnya, di dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka secara lahir dan batin. Di sini kalian sudah paham. Jadi wirausaha itu kemampuan seseorang untuk berdikari dalam menjalankan kegiatannya tanpa ada tekanan dari pihak lain, atau ini bisa dibilang itu bebas atau merdeka secara lahir batin. Kemudian wirausahawan. Wirausahawan itu sosok orang ya yang tidak mudah diam. Biasanya dia itu suka melakukan inovasi terus-menerus dan perbaikan dari hal yang sudah ada. Jadi dia itu idenya itu tetap ada, tetap muncul gitu. Jadi ini gimana ya? Kalau yang ini sudah begini, bagaimana lagi ya? Nah, dia itu seperti itu kalau seorang wirausahawan itu. Jadi di sini terus kita lanjut ke kewirausahaan. Jadi kalau kewirausahaan itu proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Jadi itu tolong dipahami apa itu wirausaha, apa itu wirausahawan, apa itu kewirausahaan. Oke, kita lanjut anak-anakku. Kita lanjut pada tujuan kewirausahaan. Ini tujuannya ada 3, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Jadi itu ya, ada 3 tujuannya. Terus lanjut kita pada manfaat kewirausahaan. Nah, ini manfaatnya ini sangat bagus sekali, mengurangi pengangguran, mendidik masyarakat agar hidup hemat, efisien, dan kreatif, terus sebagai penggerak pembangunan sosial, pribadi, lingkungan, dan kesejahteraan. Jadi gimana, kalian punya pemikiran nggak mau jadi seorang wirausahawan? Oke, kita lanjut. Karakteristik wirausahawan. Dia itu kerja keras dan disiplin. Jadi kalau yang males, yang tidak disiplin, yang amburadul itu kayaknya itu tidak termasuk dalam karakteristik wirausahawan. Terus kemudian komitmennya tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri dan realistis.
Lanjut kepada sikap dan perilaku wirausahawan. Ini sikap dan perilaku wirausahawan. Satu, sikap dulu ya. Sikapnya itu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis, dan berani mengambil risiko. Kemudian perilaku wirausahawan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinalan, berorientasi pada masa depan. Jadi kalau kita dapat menyimpulkan kalau wirausahawan itu pola pikirnya itu sudah ini ya, maju ke depan gitu kalau ingin menjadi seorang wirausahawan. Kita lanjut. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Jadi ada faktor keberhasilannya dan ada faktor kegagalannya. Ini dari sisi wirausahanya, jujur. Ini faktor keberhasilannya ya. Jujur itu jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Disiplin dan berani. Disiplin itu karena bakat, pengalaman dan pengetahuan, karena keyakinan dan fasilitas. Kemudian menguasai bidang usaha yang digeluti. Artinya di sini seorang wirausahawan itu dia harus menguasai usaha yang apa yang akan dia geluti itu, yang akan dia lakukan. Kemudian dapat melaksanakan prinsip manajemen dengan baik. Dari sisi produknya, memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, apakah dari segi harga, kualitas, produk, prestise, manfaat, dan sebagainya. Didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Jadi ini dapat kita simpulkan, kalau kita ingin berwirausaha itu kita lihat dulu produk apa yang bagus untuk dikembangkan, yang layak untuk konsumen gitu. Kalau bisa yang misalnya kayak kita di APHP, di APHP itu kita kan di sini pengolahan ya. Misalnya kita pengen buat apa ya yang belum ada gitu, yang belum ada di Kota Bima ini misalnya apa gitu. Yang jadi persaingannya itu kurang gitu. Misalnya apa? Kalau misalnya kayak gini, misalnya kita yang di APHP itu kita buat cake gitu, buat bolu, misalnya kita menggunakan apa, pemanfaatan eh, di bidang pertanian, karena kita ini agribisnis pengolahan hasil pertanian, jadi kita tidak bisa menghilangkan pertaniannya itu. Misalnya kita bikin cake tape gitu, iya kan, itu tape itu dari singkong kan, ubi kayu gitu loh. Jadi kita tidak menghilangkan eh, ciri khas kita pertaniannya itu. Jadi kalau kita mau berwirausaha itu kita pikir dulu apa ya yang bagus untuk kita kembangkan, yang belum ada atau yang masih langka di Kota Bima ini gitu. Jadi itu pemikirannya itu harus cerdas, harus inovatif, terus punya pemikiran ke depan gitu ya anak-anak ya. Lanjut. Faktor kegagalan. Nah, faktor kegagalan wirausaha ini tidak ada perencanaan yang matang, kurang pengalaman, kemudian bakat yang tidak cocok, tidak punya semangat berwirausaha. Jadi tidak ada perencanaan yang matang, terus tidak punya, kurang pengalamannya, bakat yang tidak cocok ya, tidak ada itu, tidak punya semangat berwirausaha gitu ya. Terus kurang modal, tidak punya etos kerja yang tinggi, lemahnya pemasaran, lokasi yang kurang strategis. Jadi faktor-faktor ini bisa menyebabkan kegagalan seseorang itu dalam berwirausaha. Oke, baik anak-anak. Mungkin pertemuan pertama kita kali ini Ibu sudahi dulu. Kalian tetap semangat belajar. Kalian Bu Ade, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka kembali belajar dengan normal.
jaga kesehatan, kurangi kerumunan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.